warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Aulia Rahma dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 30124006 dengan dosen pengampu Bapak Adib Ainullah Fasya MSI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peradaban Islam dengan 6 kata kunci. Sebelum memasuki materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi secara singkat. Yang pertama yaitu jahiliyah. Jahiliyah, peradaban Arab pra-Islam dikenal sebagai masa jahiliyah yang artinya kebodohan dalam hal spiritual maupun moral. Pada masa ini, masyarakat Arab menganut kepercayaan politeisme, memiliki kehidupan sosial yang terpecah belah dan ditandai dengan beberapa suku yang berkepanjangan. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh kabilah-kabilah kekuasaan suku-suku besar. Yang kedua ada dakwah. Dakwah di sini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi awal perubahan besar dalam masyarakat Arab. Di Mekah, dakwah beliau mendapat banyak perlawanan dari kaum Quraisy, namun setelah hijrah ke Madinah, dakwah beliau sangat berkembang pesat dengan dukungan dari kaum Ansar dan Muhajirin. Salah satu terjadinya dinamika pasca konstitusi yaitu perang Badar. Di sini perang Badar pada 17 Ramadan atau 624 Masehi. Pertempuran besar pertama antara Muslim dan Quraisy. Pasukan Muslim berjumlah 313 orang, Quraisy 1000 orang. Alasan utama untuk memenuhi resolusi kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi, kemenangan besar umat Islam berkat pertolongan Allah menurunkan 1000 malaikat untuk membantu. Ketiga yaitu ada Khulafaur Abu Bakar dan Utsman. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah pertama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa kekhalifahan dari 632 sampai 630 Masehi ditandai dengan tantangan seperti pemberontakan, nabi palsu, gerakan kemurtadan. Abu Bakar mengatasi masalah ini dengan memperkuat militer, menertibkan administrasi dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada 634 sampai Abu Bakar wafat dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Masa kekhalifahan Umar yaitu 634 sampai 649 ditandai dengan ekspansi wilayah Islam, mencakup penaklukan Yerusalem, Mesir, dan Persia. Umar juga melakukan reformasi administrasi dan militer, membangun infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam. Kepemimpinannya terkenal adil dan bijaksana, berfokus pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu ada Khalifah Utsman bin Ali. Pada masa kekhalifahan Ali dan Utsman yaitu terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin adalah konflik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 670 Masehi. Pertempuran ini merupakan bagian dari Fitrah pertama yang merupakan perang saudara pertama dalam sejarah Islam dan berlangsung setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya mencerminkan perpecahan politik tetapi juga menandai awal dari konflik yang lebih besar di dalam komunitas muslim. Selanjutnya yaitu ada Daulah Umayyah. Situasi politik yang rumit pada masa Khulafaur Rasyidin terutama di akhir periode sangat mempengaruhi kemunculan dinasti ini. Umat Islam jadi terpecah menjadi 3 golongan politik yaitu 1 ada Muawiyah, 2 Syiah, dan 3 Khawarij. Muawiyah bin Abu Sufyan memanfaatkan ketidakstabilan yang dilibatkan oleh pembunuhan Khalifah Utsman. Muawiyah berhasil mengubah struktur kepemimpinan Islam menjadi sebagai raja dan menciptakan warisan yang akan membentuk dinamika politik Islam selanjutnya.
Yang keenam, Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah melalui revolusi Khurasan yang dipimpin Abu Muslim. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Masa kejayaan Abbasiyah ditandai dengan kemajuan besar ilmu pengetahuan, seni, sastra, ekonomi, dan perdagangan. Namun, mulai abad ke-9, kemunduran terjadi akibat perebutan kekuasaan internal. Puncak kemunduran terjadi pada tahun 1258 saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan, mengakhiri kekuasaan politik Abbasiyah. Dan video singkat materi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.